Selamat datang di Tips Bisnis ala Dewa. Di video kali ini saya pengen sharing sesuatu yang mungkin Anda sering jatuh gara-gara itu. Apa itu maksudnya? Anda bisnis tapi Anda ngalami kebangkrutan, kejatuhan, terus juga sejenisnya kegagalan gara-gara ini. Maka topik kali ini saya adalah tentang 4 kesalahan pengusaha pemula. Ya. Jadi apa saja kesalahan pengusaha pemula itu? Simak sampai selesai. Teman-teman semua, ya. Pada saat ngomongin kesalahan, ya tentu semua orang pernah buat salah, ya. Saya pribadi pernah buat salah, pernah bangkrut, bahkan rugi gua gede, Pak, 7,7 miliar, pusing gitu kan. Pernah hampir ditipu lagi sama teman-teman yang lain. Ada yang nyodorin MOU ternyata itu penipuan, ada yang nawarin project ternyata miliaran tapi hasilnya juga sama, bodoh, macem-macem. Nah, saya ini pernah ngalamin jatuh seperti itu, bahkan angkanya besar, 7,7 miliar. Anda tolong jangan tiru, betul? Nah, supaya Anda tidak ngalamin hal yang sama, maka belajarlah dari kegagalan orang lain. Ingat, orang pintar belajar dari kegagalan. Orang cerdas belajar dari kegagalan orang lain. Geus nyaho tai kotok bau, tong dilamot. Geus nyaho tai potok, eta teh kotor tong ditincak. Nah, subtitlenya silakan cari tahu sendiri ya, orang Sunda ya. Jadi intinya adalah Anda jangan ngulangi kesalahan saya, jangan ngulangi kesalahan orang-orang yang pernah bangkrut, ya. Nah, ada 7 kesalahan sebenarnya, cuman di video ini saya akan bagikan 4, ya. 4 kesalahan ini yang seringkali menjangkit, dan dilakukan sama banyak orang, ya. Apa saja itu? Yang pertama kesalahannya, nah ini, saya tulis dulu ya, kesalahan fatal pengusaha. Kesalahan fatal. Kesalahan fatal nulis, ya, spidolnya nggak adaan. Kesalahan fatal pengusaha pemula. Sebenarnya nggak cocok, cuma sekedar namanya pemula ya. Karena ternyata pengusaha yang sudah karatan pun anger we hayohnya. Anger teh apa ya? Tetap aja dia ngalamin kesalahan yang sama gitu. Di kesalahan fatal. Nah, ini. Ya, pengusaha pemula. Ada 4 teman-teman. Yang pertama, apakah kesalahan ini juga Anda lakukan? Kayaknya iya. Asal action. Ya, nomor 1 tuh asal action. Maksudnya apa, Kang? Pada saat Anda bangun bisnis, Anda nggak pakai ilmu. Jadi orang lain itu biasanya kan ngomporin enak ya. Teman-teman, jadi pengusaha itu enak. Kita bisa bebas waktu, bebas finansial, bisa tidur di rumah, molor doang tapi duit dapat datang. Nah, itu nikmatnya, Pak. Ya. Tapi pada saat Anda terkompori oleh orang-orang yang kayak begitu, sejatinya Anda perlu tahu juga ilmunya, betul? Nah, maka kunci mulai bisnis adalah keberanian. Kunci mempertahankan bisnis adalah keilmuan. Nah, pada saat Anda mulai bisnisnya pengen serius, jangan cuma modal keberanian doang, harus ada ilmunya, gitu kan? Jadi pas action, nah ada ilmunya, nggak asal, gitu kan? Jangan sampai gini, udah, gak usah banyak mikir, mulai bisnis mulai aja, gitu kan? Nanti juga kita bisa bangkrut, nggak gitu, Pak. Misalkan analoginya seringkali saya adakan begini, ya. Udah, kalau kita mau berenang, gak usah banyak baca buku tentang berenang, nanti nggak bisa. Nyelam aja, gitu kan. Iya, nyelam, kelep, Pak. Gaya batu gitu. Gitu. Atau gaya keyep, gaya kepiting gitu kan. Di samping doang gitu kan. Ya karena tadi kompor-kompornya nyala, Pak. Anda terkompori, asal action. Udahlah, kalau misalkan Anda pengen jadi jago karate, gak usah banyak baca buku tentang karate. Simpen aja di situ tuh, batako, bata-bata gitu. Ini bukan merek sendal ya, batako. Opak, langsung patah insya Allah ya tangannya. Ya. Jadi teman-teman tuh jangan gampang terkompori ya. Mereka gitu karena mereka pernah ngalamin nyari temen, bro. Nah, Anda sekarang belajar dulu, ada ilmunya ya. Dibelajarnya dari mana, Kang? Nah, channel YouTube saya bisa Anda akses secara gratis. Silakan di subscribe ya, di komen,
terus juga dibunyiin loncengnya, terus juga di-share ke banyak orang supaya jadi wasilah buat mereka gitu kan. Jadi poinnya adalah Anda perlu belajar. Nah maka supaya nggak asal action teman-teman, Anda harus belajar, harus belajar. Jadi ada ilmunya gitu, ya. Ada ilmunya action itu, nggak cuma sekedar mulai, enggak. Jangan asal action. Karena kalau asal action, siap-siap kelelep, ya. Siap-siap Anda mampus, Pak, ya, bangkrut. Ya. Jangan sampai kayak begitu, ya. Itu nomor 1. Nomor 2, Anda ingin cepat, teman-teman. Ingin cepat. Ini saya ngomong asal, nggak ngurut ya. Berdasarkan apa yang saya tulis di buku saya, ini saya nggak ngurut. Kedua adalah ingin cepat. Dalam artian gini, Anda baru mulai bisnis nih di bulan Maret atau April atau Mei atau Juni misalkan. Tiba-tiba baru mulai, Anda sudah mulai buka bisnis yang baru di bulan berikutnya. Padahal yang bulan sebelumnya aja Anda belum beres gitu kan. Nah, ingin cepat. Cepat sistemasi, padahal belum benar. Cepat rekrut karyawan, padahal gajinya belum ada. Cepat duplikasi, buka cabang, yang sebelumnya juga belum beres. Cepat pengen freedom, padahal Anda boro-boro freedom, Pak. Prihatin yang ada ya. Jadi sekali lagi, jangan ingin cepat. Maka poinnya di sini, sebaliknya adalah harus sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Dengan sabar, tuh kan. Sabar ya. Nikmatin prosesnya, Bro, ya. Oke, sekarang gue jadi reseller gak apa-apalah. Ya, insya Allah nanti 3 tahun lagi gue jadi bis owner. Ya. Orang lain nyibir, jadi reseller gitu doang ini. Udah biarin, ya sukses gak sukses, mereka gak akan ngefek. Ya, kita sukses Pak, mereka akan bilang ngecap kita kebetulan. Kita gagal, dia akan ngecap, makanya dengerin orang tuh kan, salah wae. Di mata para netizen yang nyinyir mulu, itu kita selalu salah saudara-saudara. Jadi gue usah pedulin mereka, nikmatin aja prosesnya, oke? Jadi karyawan dulu gak apa-apa, jadi karyawan dulu. Toh gak ada yang lebih mulia kok antara karyawan dan pengusaha kecuali mereka yang bertakwa. Kuota berdaya ya. Jadi poinnya adalah ingin cepat. Mereka melakukan kesalahan fatal berupa ingin cepat, maka Anda sebaliknya harus sabar. Yang ketiga, ikut-ikutan. Nah, maksudnya apakah ini Kang ikut-ikutan? Orang lain bikin snack, Pak. Seorang dewa burger bikin snack pisang namanya Sang Dewa, tiba-tiba orang lain bikin, wah, snack pisang semua. Saya bikin hijab namanya Saleh Hijab, bikin lagi, wah, hijab syari semua. Saya bikin online course namanya misalkan video creation, misalkan mahir copywriting, melek finansial dan lain-lain, bikin semua online course, ya. Bikin workshop harga mahal, extreme funneling, tiba-tiba bikin lagi workshop yang lain. Ya, ikut-ikutan semua ya. Enak banget gitu kan ngikut. Wih, gila sih Kang Dewa. Bayangin tuh coba, bikin extreme funneling. Sekali workshop, pesertanya 200 orang. Harga 7,7 juta. Spontan otak ngitung, ceng. 7,7 juta dikali Z. Omset sekali workshop. Ya Allah ya Robi, miliaran rupiah. Anda panas. Buka workshop, buka workshop. Krik, jangkrik, pesertaan. Ya Allah, salah siapa? Ya ente salah. Anda bikin bisnis cuma dasar ikut-ikutan doang. Tiba-tiba gitu kan, Anda udah belajar di mahir copywriting, di melek finansial, di juga FB Ads, atau di kelas online course yang lain, di video creation gitu kan. Tiba-tiba Anda nonton, ilmunya mahal. Asem, Anda bikin lagi online course yang sejenis, beda judul doang. Wah, gitu kan. Gila, kemarin si Kang Dewa online course yang video creation terjual lebih dari 1.000. Ngitung duit, 700 juta lebih gitu kan. Anda bikin online course sejenis, krik, gak ada yang beli. Kenapa? Karena Anda ikut-ikutan dasarnya. Nah maka pada saat Anda bangun bisnis, jangan ikut-ikutan. Harus gimana Kang? Harus sesuai dengan passionnya. Harus passionate di bidang itu. Kang, passion itu kan yang menghasilkan. Yes, ketika dinamakan passion itu harus menghasilkan. Ketika sesuatu tidak menghasilkan, padahal itu hobi Anda, itu bukan passion Anda, itu hobi Anda. Bedanya hobi sama passion apa Kang? Hobi itu gak ngasilin, bisa jadi. Kalau passion itu pasti ngasilin. Jadi kalau misalkan Anda berbisnis gak ngasilin, itu bukan passion Anda. Paham?
Saudara-saudara ya, beda sekali lagi. Hobi itu bisa jadi tidak menghasilkan. Tapi sesuatu yang passion itu pasti menghasilkan. Ya, maka Steve Jobs bilang, lakukanlah apa yang kamu suka sampai kamu sibuk, sampai kamu pusing karena uang terlalu mengejar kamu. Kuatnya itu berdaya banget ya. Kenapa? Karena kita nih menciptakan sesuatu yang kita monetize gitu kan. Duit datang dengan sendirinya. Itu passion. Jadi jangan ikut-ikutan ya. Kang, passion saya uang, ya monggo, silakan ya. Anda bikin kerajaan bisnis kayak saya bangun Salihah Hijab, saya bangun mesin kreativitas, Brilliant Store, Brilliant Course, dan lain-lain. Ya, passion saya adalah bisnis, bukan masak. Maka saya tidak akan melulu ngomongin tentang restoran, saya ngomongin tentang dunia kosmetik juga, properti juga, dan lain-lain. Paham? Lanjut. Nomor 4, ketiga udah. 4 adalah, nah ini, gampang percaya. Gampang percayaan. Nomor 3. 4 ya. Artinya apa? Anda pada saat bangun bisnis itu seringkali terlalu mengedepankan emosional Anda. Ya. Oh iyalah dia teman saya aja, Ustadz. Ustadz apa? Kalau Ustadz itu kompetensinya Ustadz. Dakwah, menyampaikan kebaikan, hadis, sirah, dalil, itu kompetensinya. Tapi ngomongin bisnis, pastikan dia ngerti bisnis. Jadi ketika misalkan ada ustadz nipu Anda, oknum ya, tanda kutip ya, bukan semuanya ya. Yang salah siapa? Ayo. Ya ente yang salah. Salah siapa gampang percaya sama dia? Ya, saya Pak ketipu 7,7 M itu sama oknum ustadz. Ngomong tiap hari, ya ayyuhallazina amanu. Iya opo Pak, Anda nipu saya. Pertanyaannya, faktanya demikian gitu. Nah, saya tidak menyalahkan dia, teman. Saya menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa gue gampang percaya? Maka lawan katanya, kalau bisnis itu harus logik, Pak. Jangan emosional. Harus logik. Bentar, ini angkanya kok aneh ya? Oke, bentar. Gak masuk akal ini lah, ngotret gitu loh. Bisnis is about data ya. Kalau nggak ada datanya, bisa jadi ada penipuan di dalamnya ya. Jadi sekali lagi, Anda jangan gampang percaya sama orang ya. Jangan hanya gara-gara dia teman, gara-gara dia saudara, gara-gara dia keluarga, dia adalah seorang pimpinan ya. Anda lantas percaya begitu saja. Hati-hati, kejadian sama saya bisa jadi terjadi sama Anda. Jangan sampai terjadi seperti itu. Oke. Gitu teman-teman. Jadi 4 poin ini menjadi kesalahan fatal pengusaha pemula yang seringkali dialami sama banyak orang. Buku saya yang berjudul 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula sudah terjual lebih dari 50.000 eksemplar. Ya, testimoni masuk banyak banget. Public figure, tokoh, pengusaha, pebisnis yang gak pernah bangkrut sampai yang bangkrutnya puluhan miliar, Pak. Testimoni semua. Dan dia membenarkan apa yang lu tulis, wah itu benar. Nah sekarang 4 poin sudah saya bagikan. Kalau Anda pengen tahu 3 poin yang lainnya, silakan nanti cari di bukunya. Ya, bukunya namanya 7 Kesalahan Fatal Pengusaha Pemula. Mungkin nanti juga saya sisipkan linknya di komentar atau di deskripsinya. Intinya adalah jangan lakukan apa yang sudah jadi kesalahan saya. Ya, ingat ya teman-teman, orang pintar belajar dari pengalamannya sendiri. Orang cerdas belajar dari pengalaman dan kesalahan orang lain. Begitu, saudara-saudara. Jadi tugasnya adalah Anda mempraktekkan dengan cara menghindari kesalahan ini. Itu aja mungkin dari saya untuk video kali ini teman-teman. Kalau Anda suka dengan video ini silahkan kasih like. Kalau Anda pengen video ini tersebar luas dan ngasih manfaat buat banyak orang, kasih share. Tombol share dipencet. Dan kalau Anda pengen request, Kang saya sekarang mahasiswa, ibu rumah tangga, kasih tips dong supaya begini, komen ya. Jangan pelit komen supaya saya dapat bisa baca feedback Anda. Ya, saya dan tim saya akan baca feedback dari Anda dan jadikan sebagai acuan untuk video berikutnya. Dan kalau Anda pengen dapat notifikasi, update informasi seputar video saya terbaru, baik tips bisnis, bedah bisnis, untold story, interogasi pengusaha, dan segmen yang lainnya, silakan tombol subscribe dipencet. Berubah sampai warna hijau lagi ya, warna merah sampai warna abu-abu ya. Dan bunyiin loncengnya ya. Kang, saya kok gak bisa subscribe ya? Anda belum login Google ya. Anda mama suka nonton via link doang, nggak masuk ke Google ya, masuk dulu dong ya, subscribe channel saya ya. Kasihanilah saya saudara-saudara supaya video ini bisa tersebar luas. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Praktek.